Kadon. Salam MNB Lover. Sriti Wangi menundukkan wajahnya. Tiba-tiba saja dari matanya mengalir air bening. Tunggal Pati terkejut. Lalu buru-buru pemuda itu melepaskan paculnya dan menghampiri Sriti Wangi. Namun di depan perempuan cantik itu dia mematung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sriti Wangi semakin sedih. Pundaknya berguncang. Aku ini emang orang desa yang bodoh. Aku telah menyakiti hatimu. Nimas, maafkan aku. Tidak apa-apa, Kakak. Kau tidak bersalah. Nantilah aku ceritakan semuanya. Selesaikanlah dulu pekerjaanmu. Di rumahmu nanti semuanya akan kukatakan. Jangan katakan dirimu bodoh, Kakak. Kau tidak bodoh. Akulah yang seharusnya kau katakan bodoh. Aku datang kemari menyusahkan dirimu. Tadi aku menangis karena sedih. Akulah yang salah, Kakak. Tapi Nimas, aku Sudahlah, Kakak. Berjalan. Aku akan menunggumu. Nanti aku akan ceritakan semuanya. Baiklah, Nimas. Aku telah dapat menyentuh hatinya. Aku telah menguasai sebagian jiwanya. Hanya tinggal menjatuhkan nafsunya. Dia laki-laki yang mudah tersentuh. Dia laki-laki yang kudambakan. Sebentar lagi malam turun dan dia akan jatuh dalam pelukanku. Aku tidak akan kedinginan lagi. Malam telah turun menutupi desa Ngantung. Sebagian penduduk desa telah terlelap tidur dalam buayan lagu binatang malam yang merdu dan terkadang mendayu. Para penduduk desa yang sebagian besar bekerja di sawah itu membuang lelah dengan tidur. Tak begitu banyak yang masih berjaga sambil melihat sinar bulan. Di ujung desa Ngantung, di sebuah rumah yang berdinding kedek serta beratapkan ilalang, tampak sepasang manusia yang duduk berhadapan di depan sebuah pelita yang terbuat dari botol tanah yang berminyakan minyak jarak. Sebaiknya jangan kau ceritakan, Nimas. Aku tidak ingin cerita itu nanti membuat kau bersedih dan menangis lagi. Tidak mengapa, Tunggal Pati. Mungkin dengan cerita ini kau bisa membantuku. Setidaknya meringankan sedikit beban derita yang kurasakan selama ini. Kakak, kalau memang aku tidak memiliki kekuatan dan ketabahan, mungkin sudah lama aku meninggalkan kehidupan di alam fana ini, alam yang penuh dengan penderitaan ini. Untunglah aku masih memiliki kesabaran dan ketabahan. Jadi aku hanya melarikan ceritaku pada kehidupan di luar rumah. Dan terus terang, Kakak, selama ini aku amat benci pada laki-laki. Kau jadi... Iya, aku membenci laki-laki. Tapi pada saat aku bertemu dengan Kakak, melihat Kakak kerja dengan begitu keras, membanting tulang, memandikan keringat,
Begitu melihat kakak memperhatikan diriku, aku malah berpikir, sesungguhnya pandanganku selama itu salah, kakak. Ternyata laki-laki dan perempuan itu sama. Yang jahat bukan golongan, tapi orangnya. Tidak semua laki-laki itu jahat, kakak. Dan tidak semuanya pula baik. Jadi, Nimas tidak membenciku? Mana mungkin aku membenci laki-laki seperti kakak. Kakak telah bersedia menolongku, menumpangkan aku di sini, menemaniku. Nimas, apa yang membuat kau membenci laki-laki? Kakang Tunggalpati, terus terang, aku saat ini bukanlah seorang perawat. Aku adalah seorang janda. Janda yang menderita. Kau ditinggalkan suamimu? Tidak, kakak. Akulah yang meninggalkannya. Ini, lihatlah. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak Jet cepete. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Tanpa merasa canggung lagi, Sriti Wangi segera membuka bajunya. Tunggalpati tersentak kaget. Dia tidak menyangka kalau Sriti Wangi begitu berani membuka baju di depannya. Dia melihat kulit wanita itu begitu putih. Tapi ketika Sriti Wangi membalikkan badannya, kembali Tunggalpati terkejut. Lihatlah, punggungku ini, kakak. Punggungku hancur. Dewata, siapa yang memukul dan menghancurkan kulit punggungmu nih, Mas? Inilah perbuatan suamiku, kakak. Apakah aku akan tetap menunggunya? Apakah aku akan tetap bersamanya? Perempuan mana yang mau didera seperti ini, kakak? Perempuan mana yang sanggup? Bukan kepuasan sebagai seorang istri, tapi siksaan. Inilah nafsu suamiku, kakak. Dulu aku bahagia bersamanya, tapi ketika dia mendapat sakit dan tidak mampu lagi menjadi seorang suami yang baik, dia menyiksaku, dia memukulku,
sehingga punggungku begini. Tidak salahkan kalau aku pergi meninggalkannya, Kakak. Tidak salahkan kalau aku lari dan menjadi liar. Aku tersiksa, Kakak. Sriti Wangi terus menangis. Tunggal Pati terdiam. Dia tidak bisa membujuk perempuan itu. Dia membiarkan Sriti Wangi terus menangis. Dan ketika perempuan itu menjatuhkan dirinya ke dalam dadanya yang bidang, Tunggal Pati juga tak bisa berbuat apa-apa kecuali mengisap rambut Sriti Wangi. Aku sedih, Kakak. Aku menderita. Mulai sejak saat itu, aku menganggap semua laki-laki sama. Semua laki-laki hanya suka menyiksa. Kakak, aku tidak tahu siapa yang salah dalam hal ini. Kakak bisa saja mengatakan aku seorang perempuan yang tidak setia. Tapi perempuan mana yang bisa setia pada siksaan dan penderitaan seperti ini? Siapa, Kakak? Nimas, sudahlah. Aku mengerti. Sebagai laki-laki, aku tidak akan menyalahkan dirimu. Oh ya, siapa nama suamimu itu? Namanya Randu Palasara, seorang perwira Meraksinda. Tunggal Pati menarik nafas panjang. Dipeluknya Sriti Wangi yang belum mengenakan baju itu. Perempuan itu juga membalas memeluknya. Malam yang semakin larut dan dingin membuat kedua insan itu lupa akan segala-galanya. Angin malam semilir bersama lolongan anjing dan nyanyian cangkrik. Di desa kecil perbatasan Karanggombak, sebelah selatan desa Ngandu, di sebuah penginapan, Randu Palasara masih terjaga. Dia berbaring di kamarnya sambil menatap langit-langit kamar. Di mana dia Sriti Wangi? Apakah ada sesuatu yang menimpa dirinya? Seharusnya dia sudah kembali saat ini. Apakah dia tertangkap orang-orang Pratisara? Tapi tidak mungkin. Tadi jelas sekali bahwa para prajurit itu berbalik lagi ke Karanggombak. Dan aku yakin mereka tak akan mungkin melanjutkan pengejarannya sampai kemari. Apakah dia tidak mendapatkan tabib itu? Aku tak mengerti. Kenapa tiba-tiba aku berubah seperti ini? Apakah ini hukuman dewata? Karena selama ini aku melakukan perbuatan yang dilarang olehnya. Aneh. Kenapa sekarang aku menjadi pikiran seperti ini? Apakah aku benar-benar telah menjadi banci? Aku jadi cengeng. Sebaiknya aku tidur saja. Kalau dia datang bersama tabib itu, dia pasti menutup pintu. Tapi kenapa perasaanku jadi tidak enak? Hatiku tiba-tiba gelisah. Bagaimana Sriti Wangi? Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Ada apa ini? Apakah benar-benar dia ditangkap oleh para prajurit itu? Aku... Randu Palasara bangkit dari tidurnya. Lalu dia berjalan perlahan keluar. Di depan pintu ruang dia berdiri.
Dipandangnya halaman rumah penginapan yang remang-remang oleh sinar bulan. Lalu dia mendongak menatap langit. Nimas Sritiwangi, di mana kau, Nimas? Kenapa kau belum juga kembali? Begitulah akhirnya, Randu Palasara setiap malam hanya menanti kedatangan Sritiwangi bersama tabib. Namun sepekan sudah berlalu, Sritiwangi tak juga kunjung datang. Sampai akhirnya kepeng yang dimilikinya habis, dan Randu Palasara terpaksa meninggalkan desa kecil itu bersama kuda yang ditinggalkan Sritiwangi. Aduh Gusti, aduh, karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu, duh, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen, beli kakek gawe nang obat, aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh, kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Ih, dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Cus waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh langka apa Jod? Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepet ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Saat pagi tiba, Randu Palasara yang semakin lelah memasuki sebuah desa kecil. Pakaian perwira yang dikenakannya cukup memancing perhatian penduduk desa. Maaf Tua, desa apa namanya ini? Oh, ini namanya Desa Ngatung, Tuan. Apakah Tuan ini seorang perwira dari Merak Jingga? Iya, aku perwira Merak Jingga. Aku sedang berkeliling tanah kekuasaan Merak Jingga. Maaf Pak, aku tidak tahu desa ini masuk wilayah mana. Ah, ini masih termasuk wilayah Merak Jingga, Tuan. Di sebelah sana berbataskan Karanggombang, sedangkan di sebelah sananya desa kecil, Tuan. Masih masuk wilayah Merak Jingga.
Sebelah sana desa Karangkombak. Aku kira sudah jauh aku berjalan. Ternyata hanya berputar-putar saja. Tuan Perwira, silakan turun saja. Tuan mungkin haus dan lapar, karena Tuan kelihatannya lelah sekali. Sebaiknya mampir saja di gubuk kami. Mari Tuan. Tidak perlu Pak Tua. Kalau Bapak mau menolongku, katakan di mana rumah tabib di sini. Aku butuh tabib. Tabib? Maaf Tuan, kalau tabib tak ada di sekitar desa ini. Sebenarnya mencari tabib untuk apa Tuan? Bukankah di Karanggombak banyak tabib? Mereka tidak becus. Mereka tidak akan bisa mengobati aku. Tuan Perwira sakit apa? Kau tidak perlu tahu Pak Tua. Oh ya, kalau kau tidak tahu tabib di sini, sekarang aku mau tanya. Dan kuharap kau bisa menjawabnya dengan jelas. Silakan Tuan. Kalau memang bisa saya jawab, saya akan jawab. Apakah kira-kira sepekan yang lalu kau melihat seorang perempuan cantik dengan baju berwarna merah serta menggunakan ikat rambut berwarna putih lewat atau masuk desa sini? Kenapa kau terkejut Pak Tua? Kalau begitu kau melihatnya? Tidak Tuan. Jangan bohong Pak Tua. Aku adalah perwira Merak Jingga. Aku bisa berbuat apa saja atas dirimu dan keluargamu. Sebaiknya katakan di mana kau melihatnya. Maaf Tuan. Apakah Tuan ini perwira Randu Palasara? Rupanya kau telah mengetahui namaku. Syukurlah. Kau mengenalku Pak Tua. Aku yakin kau pasti tahu di mana perempuan itu berada. Kau pasti pernah bertemu dengannya. Tuan, ini desa kecil Tuan. Desa Ngantung ini hanya dihuni beberapa puluh orang. Pemuda itu sendiri telah bicara dengan teman-teman sekerjanya bahwa dia kawin dengan janda seorang perwira Merak Jingga. Sapa kang awakil mas bae gageng minum oskapit. Kita kan sedina siji. Sehat awake lan kerjane ora cepet lemes. Abda, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes minum